Halo, bertemu lagi dengan gua Sangga. Kali ini gue sendirian, Faris udah pulang kampung, dan di konten hari ini gua ngedatengin seorang guru yang sekarang ini bertugas di sekolah negeri di daerah Jakarta, tetapi dulunya dia itu adalah guru di sekolah internasional. Jadi kita langsung saja ke beliau. Siapa namanya, Ibu? Melisa, halo. Oke, ya. Ini adalah Ibu Melisa, tepatnya adalah guru bimbingan konseling ya di sekolah internasional. Bukan, di sekolah negeri ya, tetapi pernah di sana. Iya. Oke, tapi ngomong-ngomong, kenapa sih pindah dari sekolah internasional ke sekolah negeri untuk jadi PNS ya? Ini udah PNS kan jatuhnya ya? Iya, udah PNS. Kenapa itu? Oke, kalau misalnya ditanya alasannya apa, sebenarnya itu cuma kayak random aja. Maksudnya kayak pertama itu tekanan dari orang tua. Oke, karena PNS itu adalah idaman bagi setiap orang tua ya. Kayaknya tuh kayak PNS itu idaman orang tua dan idaman mertua gitu. Jadi berhubung dari kuliahnya emang udah ngambil keguruan, kemudian basic latar belakang keluarga dari orang tua, kemudian juga dari mertua itu juga dari bidang pendidikan, dan semuanya itu adalah pegawai negeri sipil. Kemudian mereka sangat mengharapkan kalau anak-anaknya itu ada yang jadi PNS gitu. Akhirnya memutuskan pindah. Betul. Jadi yang tadinya udah lagi kerja di sekolah inter, kemudian coba-coba, ada nih lowongan gitu kan, daripada terus-terusan dicekokin kayak gitu, nih coba di sini kayak gitu-gitu, PNS di sini buka, ya udah deh coba aja. Alhamdulillahnya ternyata mungkin karena doa orang tua ya. Jadi ya udahlah. Tapi emang kalau misalnya jadi PNS gitu, khususnya di Jakarta ya, itu lebih worth daripada ngajar di sekolah internasional gitu? Dibilang lebih worth enggak? Biasa aja gitu. Maksudnya kayak kita ngelihatnya worth dalam hal apa nih? Misalnya finansial ya. Kalau finansial bedanya nggak begitu jauh. Gedean mana? Gedean sekolah inter. Ya, masih gedean sekolah inter. Bukannya Jakarta itu ada TKD ya? Iya, nah justru yang kebantunya itu sih dari TKD. Meskipun gaji pokok ditambah TKD ditambah tunjangan sertifikasi guru gitu, itu masih lebih gede di sekolah inter? Gede sedikit lah dari sekolah. Maksudnya sekolah inter lebih gede sedikit. Jadi bedanya kayak nggak begitu signifikan gitu. Karena kan kalau di sekolah inter itu kita take home pay langsung sekali jebret sekian gitu ya. Tapi kalau misalnya di dunia per-PNS-an ini kayak bertahap gitu ya. Ada gaji yang dari pusat gitu, yang dari APBN, kemudian ada gaji tunjangan daerah itu yang dari APBD, kemudian juga ada tunjangan sertifikasi. Nah, kalau sertifikasi itu kita dapetnya 3 bulan sekali gitu. Jadi kayak gaji pokok kita dirapel selama 3 bulan gitu, kemudian dikasih per triwulan kayak gitu. Nah, setelah dihitung-hitung ya bedanya sama sekolah inter yang pernah gue jalanin, yaitu bedanya nggak terlalu besar sih gitu. Nggak terlalu besar. Oke, tetapi lebih besar sekolah internasional. Iya, lebih besar di sekolah inter gitu, tanpa embel-embel macam-macam gitu. Maksudnya kalau di sekolah inter itu kan kita udah nggak ada yang namanya sertifikasi gitu, nggak ada yang namanya tunjangan kinerja kayak gitu-gitu, nggak ada. Benar-benar cuma kayak take home pay mulai dari gaji pokok ditambah uang makan, uang transport gitu ya, ditambah kayak lembur-lemburannya kita gitu, udah gitu sekian. Nah itu memang hitungannya tiap bulannya itu jatuhnya lebih gede sedikit sih, nggak begitu. Tapi jutaan sedikit itu kan relatif ya. Ya sekitar 1, 2, 3 jutaan bedanya. Ya itu kayaknya nggak dikit lumayan sih ya.
Ya maksudnya nggak yang sampai bedanya tuh range-nya sampai Ya 5 nggak juta ke mungkin. atas kayak Iyalah. gitulah gitu. Nah, karena kan kita masuknya guru WNI ya, terus juga waktu itu juga gue tidak menjabat sebagai manajemen apa-apa gitu. Jadi tidak ada tunjangan sebagai orang yang menduduki jabatan di manajerial di sekolah gitu. Jadi tidak ada tunjangan seperti itu gitu, sebagai layaknya guru biasa saja gitu. Jadi ya segitu. Tapi ngomong-ngomong kan gedean sekolah internasional dibandingkan ngajar di sekolah negeri. Nah, untuk beban kerjanya gimana itu? Apakah lebih tinggi atau lebih berat ngajar di sekolah internasional kah? Atau ngajar di sekolah negeri yang lebih berat? Kalau ngomongin tentang beban kerja, sebenarnya gini, di sekolah inter itu beban kerja gue cukup banyak gitu sebenarnya, karena di situ gue sebagai guru bidang studi, dan itu juga banyak tingkat gitu. Maksudnya kayak kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu kan, kita ngajar udah gitu mata pelajarannya berbeda gitu. Dan kalau misalnya kita ngajar dengan tingkatan yang berbeda, dengan banyak tingkatan kayak gitu, dari range kelas 1 sampai kelas 6 SD gitu, dengan 2 mata pelajaran gitu, bahkan 3 karena sempat gue diminta diperbantukan juga untuk di pelajaran agama Islam. Jadi lebih ribetnya itu kayak lebih prepare per mata pelajaran, per tingkatnya gitu. Kayak misalnya hari ini ngajar kelas 1, kita prepare buat materi buat kelas 1, kemudian besok kita harus ngajar kelas 2, maka kita harus siapin materi kelas 2, begitu seterusnya gitu, setiap hari. Ditambah lagi di sekolah yang lama itu dia kayak ada yang agak berat itu di homework inspection, karena benar-benar kayak atasan gue tuh menuntut untuk setiap tugas yang kita kasih itu tuh harus diperiksa detail gitu, dan itu yang benar-benar beban kerjanya berat di situ. Tapi ngomong-ngomong, inget nggak dulu itu berapa jam per minggu bebannya? Kalau di negeri kan sebagai guru itu 24 jam. Betul. Dulu berapa? Kalau dulu itu 21 ya kalau nggak salah. 21 jam. Ya sebetulnya lebih sedikit ya daripada betul. Di sekolah negeri. 21 jam, tapi itu kita ada kayak lembur gitu, karena memang ada ya, karena tadi load kerjaan yang dari tingkatnya banyak itu gitu, kemudian diperbantukan dalam beberapa mata pelajaran, maka itu jadi lebih gitu. Jadi kurang lebih sekitar 25 sampai 26 jam. Kalau misalnya lebih dari beban kerja yang seharusnya, itu dibayar nggak? Dibayar. Oh, itu jatuhnya lembur. Gitu, karena memang ya kalau ya gue nggak tahu kalau misalnya di sekolah inter yang lain seperti apa ya gitu. Tapi kalau di sekolah inter yang kemarin sempat gue mengabdi di situ, ya di situ memang kita dapat gaji pokok sekian itu dengan kewajiban 21 jam. 21 period gitu ya. Nah, kalau misalnya ternyata kita diberikan beban lebih dari 21 period, maka kita akan mendapatkan lebih gitu, hitungannya per jam gitu. Maksudnya per period itu kita dapat berapa sih seharusnya gitu. Nah, katakanlah dalam 1 minggu kita ada kelebihan period berapa, dikaliin aja gitu. Kemudian dikali dalam 4 minggu, dan itulah istilahnya kayak uang lemburnya kita dalam 1 bulan. Nah, sedangkan kalau di sekolah negeri, load kerjaannya tuh kalau mau dibilang banyak gitu, lumayan banyak, karena memang di sekolah negeri ini gue terlibat cukup ke dalam manajemen sekolah gitu. Jadi memang load kerjaannya gue nggak bisa ngebandingin apple to apple gitu, karena memang di tempat yang satu itu load kerjaan pure sebagai guru kelas, sebagai guru mata pelajaran. Sementara kalau di sekolah negeri itu gue tidak hanya sebagai guru mata pelajaran. Kalau misalnya ngomongin tentang guru mata pelajaran, jujur aja bimbingan konseling itu jadi nggak per jam, nggak hitungannya per siswa ya. Betul. Perbandingan guru bimbingan konseling itu satu guru memegang 5 kelas. Gitu, memegang 5 kelas. Kalau sekolah negeri itu kan ada 36 orang ya, 36 sampai 40 orang siswa dalam satu kelas. Jadi dikalikan saja dengan 5 kelas gitu, katakanlah kurang lebih itu sekitar 150 sampai 200 siswa.
kita nanganin itu gitu dalam satu minggu gitu, walaupun sebenarnya masuk kelasnya kayak kalau 5 kelas itu kan berarti kita cuma 5 jam, apalagi BK itu kan kita cuma dikasih kayak satu Jam, 1 period minggu ya? dalam 1 minggu, 1 jam dalam 1 minggu, jadi ketemu siswa di kelas itu tuh kayak cuma 1 jam 1 minggu gitu. Tapi memang perintilannya tuh banyak, load kerjaannya justru lebih kayak gimana nih untuk menangani kasus siswa, kemudian bagaimana dengan kita explore kemampuan siswa gitu, kegiatan ekstrakurikuler siswa gitu, karena memang tergabung di bidang kesiswaan gitu ya. Kemudian juga di situ gue belajar gimana menyesuaikan anggaran dari pemerintah gitu. Kalau Oke. sekolah negeri itu kan ada yang namanya bantuan operasional sekolah Karena kan gitu lu ya. terlibat di manajemen ya? Betul, karena memang terlibat di dalam manajemen sekolah, dan itu cukup bikin pusing juga gitu, karena memang itu bos tuh sekarang dibuka, dikasih waktu 3 hari untuk ngurusin itu gitu. Jadi benar-benar kejar-kejaran kira-kira yang mana aja nih yang harus kita input dan sebagainya, dan itu juga perlu taktik khusus gitu, gimana caranya biar kita bisa tetap kembangin kemampuan siswa gitu dengan budget yang ada, biar semuanya dapat gitu, karena kita kan nggak cuma tentang siswa doang ya gitu, tapi juga ada bidang kurikulum, ada juga bidang sarpras dan sebagainya gitu. Jadi cukup berat di situ, dan juga nemenin siswa anak SMA itu yang aktivitasnya tuh kayak nggak ada capeknya, yaitu load kerjanya justru banyak di situ. Oke. Gitu. Tapi dua-duanya sebetulnya worth ya? Iya, Ya kan? lumayan. Oke deh kalau begitu. Ya beruntungnya jadi PNS di sekolah negeri nggak terlalu timpang sih ya. Yang di Iya. Jakarta maksudnya. Betul. Di Jakarta tidak terlalu timpang ya untuk finansial ya antara sekolah internasional dengan jadi PNS di sekolah negeri di Jakarta. Betul. Karena kalau misalnya terlalu timpang, terlalu jauh juga agak berat juga ya ngikutinnya gitu, karena memang kebutuhan kita hidup di kota besar kan juga cukup besar gitu. Iya betul. Jadi ya alhamdulillah. Oke deh, baik, mungkin itu saja percakapan singkat antara gua dengan Bu Melisa. Mudah-mudahan memberikan informasi yang cukup ya. Tapi kalau misalnya nanti ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di komentar, nanti kita akan jawab satu persatu. Oh ya, untuk kalian yang beragama Islam, selamat menjalankan ibadah puasa, dan sebentar lagi kita Lebaran. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wasyamana wasya. Selamat lahir batin. Ya, mohon lahir batin. Bye bye.